Halo semuanya, selamat datang kembali di Mandarin Corner bersama saya, Xiaojin. Di video kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul huruf Mandarin. Bagaimana asal mulanya, sudah berapa lama sejarahnya, dan lain sebagainya. Jadi, nonton terus sampai habis. Huruf Mandarin adalah huruf piktograf, yaitu huruf yang tercipta dari gambar. Contohnya, huruf ini, R. Sebenarnya huruf ini tercipta dari gambar matahari. Lalu untuk huruf ini, Mu, asal mulanya adalah gambar pohon. Dan masih banyak huruf-huruf lainnya lagi. Ini adalah bentuk awal daripada huruf Mandarin yang sudah memiliki sejarah 3000-an tahun. Dari artefak yang didapatkan para arkeolog, huruf Mandarin awal tersebut ada pada zaman dinasti Shang, yaitu pada abad ke-13 hingga abad 11 sebelum Masehi. Saat itu, huruf Mandarin diukir di atas cangkang kura-kura dan tulang binatang. Makanya disebut Jiaguwen waktu itu ya, atau tulisan cangkang dan tulang. Dari artefak yang didapatkan, itu totalnya mendapatkan 4000-an huruf. Dan setelah itu, huruf Mandarin terus berkembang. Setelah diukir di tulang, kemudian diukir di benda logam yang disebut dengan Qinwen. Kemudian berubah lagi menjadi Zhuanshu. Kemudian berubah jadi Lishu. Kemudian menjadi Kaishu. Mungkin kalian akan tanya, kan di awalnya hanya ada 4000-an huruf ya, kok sekarang banyak sekali sih? Karena seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan huruf Mandarin itu makin meningkat. Banyak sekali maksud yang tidak bisa disampaikan dengan gambar, maka timbullah teknik atau cara pembuatan huruf yang baru. Bermula dari huruf gambar atau xiang xing zi yang tadi, muncullah zhi shi zi. Ini adalah teknik pembuatan huruf yang kedua, yaitu gambar yang tadi, huruf gambar yang tadi diberi tanda untuk memperluas artinya. Contohnya adalah huruf ini, mu, yang tadi artinya pohon. Sekarang saya mau lebih spesifik menerangkan maksudnya atau artinya. Saya mau bilang akar, maka saya berikan tanda di bawah huruf mu ini menjadilah huruf ban, yang artinya memang akar. Lalu huruf tau ini adalah huruf pisau. Saya mau menerangkan arti mata pisaunya. Saya bukan mau bilang pisau, tapi mata pisaunya. Maka saya berikan tanda di bagian tajamnya. Jadilah huruf ren, yang artinya juga mata pisau atau tajam. Lalu ada lagi teknik pembuatan huruf baru yang ketiga, yaitu menggabungkan dua buah huruf yang punya arti hingga membentuk huruf baru. Contohnya adalah huruf ini. Ini adalah xiu. Bagian kirinya adalah ren, orang. Bagian kanannya adalah mu, pohon. Setelah digabungkan, artinya menjadi istirahat. Kenapa? Karena artinya adalah orang bersandarkan diri di pohon. Dia ngapain? Ya istirahat. Kemudian, contoh ini adalah huruf jian. Jian di atasnya adalah xiao, di bawahnya adalah ta. Dan setelah digabungkan, artinya adalah tajam. Kenapa? Karena di bagian atasnya itu kecil, bagian bawahnya tajam. Kalau benda tajam kan memang lancip di satu bagian. Untuk kategori huruf ini, gampang sekali untuk menebak artinya. Dan teknik pembuatan huruf yang terbaru, yang terakhir ini adalah menggabungkan dua bagian. Yang satu ada bagian bunyinya, menyumbangkan bunyinya, dan satu menyumbangkan maknanya. Contohnya adalah huruf ini adalah huruf he, artinya sungai. Sebelah kirinya adalah air, 3 titik itu melambangkan air, yang menyumbangkan arti kan, karena dia berhubungan dengan air. Kemudian sebelah kanan adalah ke ini menyumbangkan bunyinya. Jadi ke dikembangkan menjadi he, itu kan mirip-mirip. Untuk kategori huruf ini biasanya nggak susah untuk menebak cara bacanya, pasti mirip-mirip atau bahkan ada yang sama persis. Tapi untuk artinya kita tidak bisa menebak, tidak bisa mendapatkan artinya dari bentuk hurufnya. Kita hanya bisa mengetahui kira-kira dia berhubungan dengan apa. Jadi ini adalah pengetahuan umum tentang huruf Mandarin. Semoga kalian bisa menjadi lebih tertarik dengan huruf Mandarin setelah nonton video ini. Jangan lupa juga tuliskan pendapat kalian tentang materi kali ini. 好，晚上好呀，大家，晚上好，好，晚上malam semuanya.
Malam, malam. 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 晚上好呀。老师 Eh, 好。老师好。Halo. Oke, malam-malam. Malam, Malam Lausyah. Novita, malam Yonatan, malam Malam, Atika, Berlin, Lausyah. Damar, Hana, Lili, Nur, Pratiwi sama Fania ya. Baru segini. 好，晚上好呀，大家。可不可以分享你解释一下吗？你从之前的视频里了解了什么？dari video yang barusan itu ada yang bisa coba sharing nggak? Yang kalian dapetin itu apa? 3 orang mungkin? Ada relawan? Saya nggak usah. Jonathan boleh? Saya 我的nggak usah. 我的声音 Tadi English. saya lihatnya setengah, Lausyah. Oh, lihatnya setengah ya. Oke, 没问题. Ada yang nonton penuh? Ada yang nonton? Tadi ada yang Fania boleh? Ya, lumayan setengah kalau dari saya tangkap dari sejarah penulisan penulisan bahasa Mandarin dari awal hingga dia itu ya terus berkembangnya zaman itu dia berubah seiring berkembangnya zaman karena saking banyaknya yang membutuhkan itu tadi kanjinya Mandarin ya, ya kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau tambahin? Saya langsung. Si ya? Siapa? Hana boleh? Ya, dari yang sepenangkapan saya tadi itu eh, pemaknaan dari huruf Mandarinnya itu bisa dilihat dari bentuk hurufnya. Kayak yang tadi ada huruf Mandarin istirahat, yang mana itu terdiri dari huruf Mandarin arti untuk orang dan huruf Mandarin yang artinya pohon. Dan itu kalau misal dijadiin satu dapat artinya itu istirahat gitu loh. Oke. Oke. Ada lagi? Terakhir nih, minta cowok deh siapa? 有已经有2位女生，你刚刚学过了什么？Kemarin belajar apa nih? Kemarin. Tadi itu belajar apa? Ada yang bisa sharing? Ada yang bisa sharing? Nggak ada? Udah cukup ya? Udah? Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke materi ya. Oh, oke. Oke, jadi hari ini kita mau belajar terkait eh, itu yang namanya 这个什么呢？这个字怎么读老师？ Ini artinya apa 老师？ Ada yang tahu ini artinya apa? 这个字怎么读老师？ Ada yang mau coba sharing? 这个字怎么读老师？ Ada yang mau coba sharing? Pihwa, ini pihwa. Pihwa apa 老师？ Pihwa itu artinya guratan, ya. Jadi di bahasa Mandarin sendiri itu kan ada kalian tahu ya, dia ada terdiri atas buat yang baru pertama kali belajar bahasa Mandarin, pihwa ini apa 老师? Ini guratan. Jadi bahasa Mandarin itu dia kan seperti yang dibilang ya, itu dia ada penyusunnya, jadi ada goresan-goresannya. Beda goresan beda arti kalau di bahasa Mandarin itu, ya. Oke, jadi pertama itu ada goresan namanya tian. Tian ini artinya apa? Lause guratan titik gitu. Bentuknya titik. Jadi
contohnya nih, contohnya di huruf apa Laoshi. Oke, kita coba ini ya. Oke, oke. Jadi di ini eh, dia bentuknya kayak gini, tian ya. Contohnya kayak gimana Laoshi? Tian itu kayak di huruf ini tian. Oke, tian itu artinya titik. Ada banyak macam itu tian. Ada tuan tian, ada chang tian. Tuan tian itu titik kecil, titik panjang atau chang tian. Ada zuo tian itu titik ke kiri. Ya, zuo tian itu yang mana Laoshi? Yang ini. Yo tian, ini ada tiga yo tian. Ya, dia bentuknya titik. Lanjut ke hina. Ya, ini ping. Ini kita sebut dengan ping yang ini ya. Habis itu dia itu yang lima ini na. Pina ini apa lause horizontal ke kanan. Contohnya ini huruf apa lause z ya. Jadi pina itu yang ini. Ya, pina. 这个字叫做 pina ya. 好, kalau langsung ngejelasin kecepatan boleh dibilang ya. Oke, habis itu ada shena. Shena ini titik turun ke arah kanan. Contohnya kalau di huruf ini huruf ta. Pokoknya huruf ta, ta itu artinya besar ya. Ta ini dia goresannya kayak gini. Nah, ke arah kanan. Shena. Jadi ada pingna. Tadi kita udah belajar tuan tian, chang tian, zuo tian. Habis itu ada pingna, ada shena. Ya, lanjut ya. Sampai sini paham? Tuan tian. Ini perkenalan ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Habis itu ada hang. Hang ini apa lause? Di garis horizontal. Contohnya nih di huruf ini. Ini hurufnya I. I ini artinya apa lause? Satu. Ya. Kalau di bahasa Mandarin itu kita sebut dengan simbol satu. Guratan mendatar horizontal dengan guratan dari kiri ke kanan. Ya. Ini kita sebut dengan hang. 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 Ya. Habis itu selanjutnya ada hengkau. Hengkau ini apa lause? Horizontal terus dia ada kailnya. Ya. Oke, lanjut ke su. Su ini dia kan tadi kalau hong itu kan horizontal kan. Kalau su ini dia vertikal. Dia atas ke bawah. Su, su, su. Boleh minta tolong Novita bacain ini guratan vertikal atau siapa? Ada yang mau coba baca? Ya, guratan vertikal tegak lurus dengan guratan dari atas ke bawah rata dan di ujung kanan ditinggikan sedikit. Ya. Dari kemudian bentuk kail. Ada shuko, kan ada shu biasa, ada shuko, ya. Habis itu dari atas dia ada kailnya gitu, kayak mata ikan gitu, kayak kail gitu, ya. Habis itu ada wanko, dia bentuknya kayak gini, wanko, 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 ya. Habis itu ada shu, shu sendiri itu kebagi jadi ada changshu, ada tuanshu. Changshu itu yang mana Lause? Yang ini, yang ini. 这个叫做长数, dia lebih panjang. Habis itu di sini ada tuanshu, ya. Habis ini berarti di sini ada terus ini apa Lause? Kalau yang bawah ini kita sebut dengan changhong, ya. Jadi ini huruf apa Lause? Ceng. Ceng itu artinya eh, pasti lurus. Ceng shi kai shi, sejati yang asli.
Ya, lanjut ke itu ada wankou. Oke, wankou. Wankou ini kayak gimana Lause? Dia itu bentuknya kail. Guratan kail berputar. Ya, habis itu ada shekou. Shekou ini kayak gimana Lause? Bentukannya kayak gini. Shekou turun ke kiri namun bukan turun ke kiri ya, turun ke kanan. Sorry, poho itu. Turun ke kanan namun lebih pendek dan agak horizontal. Kayak gini. Habis itu ada nak. Nak, guratan melengkung ke kanan dengan guratan dari atas ke bawah arah kanan. Kayak gini. Nah, habis itu ada hengce. Hengce ini artinya dia bentukannya itu dia hengce, hengce. Dia dari guratan horizontal berbelok dari atas ke kanan bawah. Lalu turun ke bawah. Lalu turun dari ke kiri ke kanan terus turun ke bawah. Habis itu ada hengpie. Hengpie itu kayak gimana loh? Turun ke kiri, ya ke kiri, namun lebih pendek dan agak horizontal, ya kayak gini bentuknya. Oke, habis itu ada pie. Pie ini artinya dia guratan, ya kiri bawah, melengkung ke kiri dengan guratan dari atas ke arah kiri, ya. Habis itu ada ti. Ti, ti, ti itu kayak gimana? Ti itu dia tarik ke atas, ya. Contohnya mungkin lebih enak kayak gini. Pi. Ah, kayak misalkan huruf ini ya. Han. Han. Nah, huruf ini kita yang sebut dengan Ti. Jadi Ti ini contohnya kayak gini. Han. Ini huruf Han. Artinya apa? Loh, suku Han yang ada di China. Ya. Habis itu di sini ada Hengzhe. Hengzhe Ti. Hengzhe Ti. Ah, ini contohnya kayak gimana langsung hurufnya? Huruf contohnya itu huruf ini. Contohnya huruf ini. Y, Y. Nah, ini Y ini kan yang bentuknya kayak begini, ini kita sebut dengan Hengzhi. Ini artinya Y. Y ini artinya bahasa oral language, bahasa lisan. Ya, habis itu ada Hengzhi. Ya, oke. Contohnya gimana, Lause? New nine. Nine. Ya, ini contohnya kayak gini. Nine, 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 nine. Ini artinya nenek. Nenek dan mamanya papa. Nenek. Nenek. Poha itu. Nenek. Ya. Habis itu di sini ada Heng Ce Ce Ce. Ya. Contohnya ini huruf ma. Bosnya ya. Contohnya di sini itu huruf Heng Ce. Ya. Di sini itu huruf Heng Ce Ce. Ya. Oke, kayak gitu contoh hurufnya. Habis itu di sini ada Shuwan. Shuwan. Ya.
Shuwan. Oke. Habis itu ada Shuwan Ko. Shuwan Ko. Ini dia contohnya kayak begini. Ya. Contohnya kayak gimana Lause itu hurufnya. Kalau di huruf C, kita kalau belajar bahasa Mandarin pasti akan tahu ada huruf Ca. Ya. Ca. Ya. Berarti Ca ini artinya apa Lause? Struggling. Bergelut. Fighting. Ya. Jadi itu artinya bergelut. Ya. Lanjut lagi ke huruf Heng, Je, Wan, Kou. Nah, di sini itu contohnya huruf apa Lause? Dia bentuk dia proses kayak gini. Heng, Je, Wan, Kou. Contohnya di huruf bahasa Mandarin ada namanya Pei. Nah, Pei. Nah, ini kita sebut dengan Heng, Je, Je, Wan, Kou. Heng, Je, Wan, Kou. Kayak gitu bentukannya. Lanjut ke Heng, Je, Wan. Ya. Heng, Je, Wan. Oke. Habis itu di sini ada Heng, Je. Heng, Je, Je, Heng, Je, Wan, Kou. Ya. Ada Heng, Je, Wan, Kou. Ada Heng, Je, Xie, Kou. Ya. Untuk lebih jelasnya ini kalian bisa coba baca-baca sendiri ya. Oke. Kita bakal lebih belajar, lebih fokus kayak gimana sih Lause cara mengembangkan bahasa Mandarin itu kayak gimana? Sejarah perkembangan bahasa Mandarin. Contohnya ini di huruf Pie, guratan belok ke kiri ke bawah. Habis itu di sini ada yang namanya itu Pietian. Contohnya di huruf nih ya. Ini kita sebut dengan Pietian. Nih cewek. Ya artinya cewek. Habis itu ada Shuti. Shuti. Contohnya ini apa Lause? Di huruf I. I, wei de I. I. I itu artinya memikirkan. Untuk memikirkan. I, wei de I. Ya. Habis itu di sini ada Shong. Ada huruf Shu, Ce. Contohnya kayak gimana Lause? Contohnya nih huruf Nao. Tian Nao dan Nao. Nao. Artinya komputer. Ya. Tian Nao dan Nao. Kayak begini. Tian Nao. Ya. Nao. Ini artinya apa Lause? D itu artinya komputer. Ya. Habis itu ada Hengze. Heng. Heng Pie Wan Ko. Contohnya kayak begini. Contohnya kayak gimana Lause hurufnya? Tui. Tui. Huruf Tui. Ya. Tui. Tui ini artinya apa Lause? Artinya kelompok atau tim. Ya, dia bekerja dalam kelompok atau tim. Kita sebut dengan toy. Habis itu ada heng, ada heng ko, ya, heng pie, ya,
Habis itu di sini ada heng zhe pie. Nah, ini dia pengembangannya dari apa lagi Lause? Nah, itu perkembangan dari jadi sisa-sisa ini ke belakang itu goresan yang eh, perkembangan, mengalami perkembangan. Ya, oke. Oke, di sini itu ada heng zhe pie. Oke, contohnya di sini apa Lause? Ya, contohnya di sini itu ada di sini itu contohnya di sini itu ada ci, ci. Ini artinya itu dan bisa juga artinya mencapai sesuai dengan konteksnya. Which, which something, ya. Oke, kita break dulu ya 5 menit. Kita break dulu kalau yang mau ke toilet boleh ke toilet dulu ya. 那我们休息一下吧。5分钟 break dulu ya. Kalau yang mau ke toilet boleh. Oh, oke.
Kita lanjut ya. Jadi di sini habis ini itu ada pengcekou, pengcekou ya. Contohnya dia itu huruf apa Lause? 这 Tao 口 ya. Tao artinya apa? Pisau. Oke, habis itu di sini ada itu huruf ini. Su je je kou. Nah, ini artinya apa? Lause. Nah, ini coba kalimatnya kayak gimana Lause katanya. Kalau di bahasa Mandarin kita ada huruf namanya yu. Yu, yu. Yu itu artinya dan. Tapi dia lebih sering ke textbook. Jadi lebih formal dengan dan. Lanjut ke su je pie. Ya, su je pie. Habis itu di sini ada su je je. Ya, oke. Habis itu kurang lebih kayak gitu untuk pengembangannya. Nah, itu buat pengembangannya. Habis itu kita belajar terkait ini. Ada yang namanya, ada yang bisa tahu ini huruf apa? Ini kita sebut dengan pusho, ya. Jadi ini bonus materi dari Lause sih. Jadi pusho ini apa Lause? Ini radikal, ya. Oke, oke. Sampai sini paham? Paham, Ustaz. Ya. Ini kita sebut dengan radikal. Nah, jadi di sini ada banyak macam radikal. Radikal ini apa? Lause, ini manfaatnya apa sih Lause belajar radikal begini-begini? Kurang paham. Oke, mungkin biar lebih paham, coba Indonesia ya. Oke, jadi pusho atau radikal ini kita pelajarin itu sebagai ini sih, kita mau ngebaca suatu huruf, makna dari suatu huruf di Hanzi-nya Mandarin, itu kita jadi lebih paham lewat adanya pusho ini. Indonesia loh. Jadi contohnya kayak gimana loh, ada banyak macam ya. Contohnya Indonesia ya. Contohnya ini di sini itu Indonesia. Nah, contohnya di sini. Hmm, Nah, kan kalau kita pelajarin itu kan apa namanya? Sigejauco sebenarnya ada yang tahu ini huruf Sigejauco sebenarnya ini kan namanya itu huruf kita sebut dengan pusho ya. Pusho ya. Jadi ada banyak macam itu pusho. Pusho ini kita sebut dengan ya pusho. Pusho. Pusho ya. Pusho. Oke. Contohnya ini gimana Lause? Contohnya maksudnya apa Lause? Ini jadi pengembangan nih. Contohnya ini yang paling kita coba ini ya. Ada namanya yang paling
awal tadi itu apa Lause dari kali ini disebut dan tan ren pang. Jadi ini maksudnya apa Lause? Ini kayak gambar satu orang, kayak satu orang lagi berdiri. Ya, tadi kalau diperhatiin, dia kayak orang lagi berdiri. Dan dia berkembang jadi kayak gini. Nah, tan ren pang. Ya, Indonesia dan tan dan pang. Ya, oke. Contohnya kayak gimana Lause? Oke, contohnya yang dicontoh itu tadi, misalkan ini ada di huruf ini. Nah, ini kan ada huruf Tanrenpang ya. Habis ini tadi kalau yang ada yang perhatiin nggak, ini artinya huruf apa? Ini kan gambar orang. Ini kalau ini artinya apa? Ada yang tahu? Hon. Pohon ya. Oke, oke. Ini artinya pohon. Nah, kalau ini kan ada orang, ada pohon. Ini maksudnya apa? Ini membentuk satu huruf baru nih. Kita sebut dengan shio. Shio. Maksudnya apa, Lause? Ini kayak ngegambarin orang yang lagi istirahat di pohon. Jadi huruf shio itu artinya istirahat. Ya. Jadi huruf shio ini kita sebut dengan istirahat. Ya. Sama dengan shio. Jadi shio itu sama dengan istirahat. Istirahat kita sebut dengan shio. Oke? Oke deh, Lause. Contoh lainnya gimana, Lause? Contohnya itu ada misalkan nih, ada huruf, kan ada gambar pohon ya, ya. Kalau kita tandain bawahnya kan jadi akar ya, yang tadi sesuai contoh ya, pan. Nah, terus kita ada gambar orang nih, kita tambahin. Ini ada orang, ada akar. Nah, dia bentuk huruf apa lagi sih sama dengannya? Ada yang tahu? Kalau ada tangan pang sama huruf pan, ini digabung dia jadi bentuk huruf apa? Cara bacanya gimana? Ada ren, ada ti. Nah, ini jadinya bentuknya itu bukan pan. Ada ren, ada rep, ada pan. Nah, ini kalau digabung jadi bukan pan, tapi i. Jadi pan ini artinya tubuh, tubuh. Ya, oke. Oke. Contohnya berikutnya, Lause. Nah, ini ada hubungannya bawahnya lagi itu ada Ti Shopang, Ti Shopang, Ti Shopang, ya. Jadi di sini itu habis itu ada kan tadi ada dan Pang. Habis itu di sini ada radikal namanya Ti Shopang, Ti Shopang, ya. Ti Shopang Pang ini apa Lause?
Nah, dia artinya dia bentuk tangan gitu. Aktivitas yang bentuknya tangan itu ada apa aja, Lause? Jadi kita tahu nih aktivitas yang menggunakan tangan, saya contohnya kayak gimana, ya? Contohnya, contohnya ada yang tahu? Contohnya di sini itu huruf ta, ta. Ini artinya pukul, oke? Ta itu artinya pukul, ya. Habis itu ada huruf berikutnya itu ada la, la, ya, la artinya tarik. Habis itu di sini ada koi, koi. Ini artinya dorong, ya. Habis itu ada huruf berikutnya ini cua, ya, cua, ya, huruf cua, ya, huruf cua. Artinya apa, Lause? Memegang, pegang. Nah, ya, jadi bisa ketebak ya kalau kalian belajar dari ini ya, Pusho. Jadi bisa tahu nih maksudnya apa sih, Lause? Ini aktivitas ini, ya. Jadi bisa tahu nih aktivitas pakai tangan. Tanpa kita tahu ini hansanya apa, kalau kita paham Pusho-nya ini, kita bakal bisa tahu nih maksudnya itu kayak gimana. Oke, lanjut ke ada Xin zi di, ya, Xin zi di. Ini kayak gambar orang hati. Xin ini kan artinya hati ya, loh, hati, hati. Nah, ini kita sebut dengan Xin zi di. Contohnya kayak gimana, Lause? Ada huruf ini. Contohnya ini huruf apa? Ada yang tahu ini huruf apa? Ini huruf min. Bedanya apa sama huruf ini? Ada yang tahu bedanya huruf yang ini? Ada yang tahu? Ini kita sebut dengan ni. Oke. Ada yang tahu bedanya ni sama nin itu apa? Boleh dicari ya di internet. Kasih waktu 5 menit. Boleh coba dicari jawabannya. Ni sama Nin ini kata sapaan orang kah? Ya. Bedanya di mana? Ni untuk kamu informal dan Nin itu untuk Anda, untuk panggilan formal. Baik. Jadi di sini itu ada maksudnya apa, Lause? Jadi itu ada kalau ni ini kan artinya kamu, ya. Habis itu di sini ada huruf shin. Kenapa kita taruh shin di bawah?
Kita kita maksudnya kita rendahin hati kita rendahin hati Oh, kita kasih respect gitu. buat orang lain. Sama ini, sama kelas. Kalau kalau ini untuk orang yang lebih tua ya Lausha. Ya, betul. Kayak misalkan nyapa nih Hauma sama Nin Hauma gitu kan Lausha. Iya, iya, betul, betul. Oke, ada berikutnya itu ada ini radikal berikutnya itu kita sebut dengan re rezepang pang rezepang. Contohnya di sini itu reze rezepang rezepang ya. Rezepang ini artinya apa? Langsung dia berkaitan dengan matahari. Kan itu matahari ya. Matahari. Berarti dia bicara soal waktu. Oke. Boleh tahu variasi huruf dari ini apa Lause? Kalian boleh cari ya. Hanzi atau huruf yang ada variasi kata re ini. 今天 Sama. Apa tadi itu? 今天 nadanya gimana ya? 今天 Oke, kalau cincin ya, cincin. Nah, ini kan nggak ada kalimat tentang re ini ya. iya Mungkin kita kasih contoh berikutnya itu Ming, 明天 Ming, Tian 天 ya. iya Ini kan artinya sun ya atau matahari. iya Ini itu moon. Maksudnya apa sih Lause? Itu artinya besok. Apa hubungannya besok sama eh, matahari sama bulan? Ada yang bisa jawab? Ya, ini maksudnya apa Lause? Itu berarti kondisi ketika eh, bulan itu udah diganti sama matahari. Ya, jadi artinya udah berganti hari. Maksudnya besoknya. Oke? Oke. Mungkin itu pengantar buat hari ini. Ada apa yang ditanya terkait ini? terus terus tiannya tuh biar apa? Pause kan Apa? matahari bulan tian tian langitnya buat apa? Oke, Tian. Iya langitnya buat apa? Oke, Tian. Ada yang bisa jawab?
Oke, Tian ini apa Lause? Kalau kita pelajarin ini kan Tian ini dia gabungan antara huruf ta ya sama i di atasnya. Nah, ini melambangkan apa Lause? Melambangkan sesuatu yang besar. Jadi huruf Tian ini dia ada hubungannya dengan apa ya kayak eh apa ya di sejarah Mandarin sejarah China itu terkait dewa-dewanya gitu. Tian karakter Tian itu ada dua bagian, ada ta sama i. Ta itu besar, i satu. Kombinasi ini kayak artinya apa? Ngelambangin sesuatu yang besar dan agung. Seringkali kayak dikaitannya sama langit. Kalau langit ini kan hubungannya sama dewa ya. Oke. Kalau Tian itu bisa kayak Tuhan gitu gak sih, Lausya? Hmm, Tian. Kalau Heeh. Tuhan itu kita bukan sebutnya Tian, Tian itu langit. Kalau Tuhan ini kita sebut dengan Indonesia loh. Kita sebut dengan bukan Tian, tapi Shen, Shen, Shen. Nah, huruf Shen. Tuhan ini kita sebut dengan Shen. Ini dewa, ini artinya dewa. Jadi Shen ini artinya itu dewa atau Tuhan. Oke, paham sampai sini? Ada lagi yang pengen ditanyain? Langsung saya mau tanya, tapi nggak untuk materi yang ini. Saya mau tanya perbedaannya Pu Hao Yise sama Cui Puqi. Oh, 不好意思. Oke, kalau diartiin ini, kalau 不好意思itu artinya nggak enak hati. 不好意思. Pu itu kan artinya tidak ya. Jadi kita coba ya belajar ini apa bedanya, apa sih bedanya 不好意思 ya. 不好意思 ya. Ini kan 不好意思. Sama yang berikutnya itu versus 对不起 ya. Bedanya apa? Kalau 对不起 ini biasanya dia lebih lebih ke aku minta maaf ya, 对不起 ya. Ini artinya aku minta maaf 对不起 kalau artinya itu minta maaf yang lebih formal ya. Habis itu kalau 不好意思 ini dia lebih santai, lebih casual ya. Jadi 不好意思 ini dia artinya lebih casual, kesannya casual. Habis itu kalau 对不起 ini dia lebih formal. Nah, contohnya kayak gimana kalau 不好意思 ini kalau diartikan kayak sorry ya, mohon maaf, sorry ya. Habis itu kalau itu 对不起, mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf. Ada lagi mau ditanyain? Kak, perbedaannya he buat minum sama he buat dan itu gimana ya? Suka susah. Oke, He untuk minum dan he dan he he.
Oke, jadi contohnya itu kalau kalau he ya, he shui, he shui, he shui, shui. Nah, dia nada satu kalau he ya gini. He shui ya. Ini kan artinya berarti itu minum air ya. Ya. Habis itu Huh? ada he. Nah, ini artinya itu he yang kamu mau maksud dan itu he dan Iya. yang satu he, yang satu he. He, he. Ya, Kok ketemu dua-duanya suka bingung. Suka ketemu dua-duanya kadang-kadang. Kadang-kadang nempel suka bingung. contohnya, Dan contohnya, 我想喝你河水，我 nah 想 ya 喝你河水，suka kebalik. 我想和你喝水，我想喝你河水。Aku mau minum air sama kamu. Ada lagi yang mau ditanya? Lausya, Ya, tadi materi yang ku show itu ada di materi yang Lausya kasih kemarin itu gak? Yang tadi Lausya bilang itu. enggak. Ini bonus materi dari Lause sih. Oh iya, itu nanti dikirim di WA ya Lausya. Ya, ya, ya. Oke,谢谢 Lausya. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita bisa cukupin hari kelas hari ini ya. Kayaknya itu aja sih untuk kelas hari ini. 谢谢大家的关注咯。那我们周五见吧。sampai ketemu next next time ya. Oke, Oke, 谢谢老师。好，谢谢你咯。